pagi, Bapak Ibu, sahabat, dimanapun Anda berada. Kita perlu bersyukur dan berterima kasih atas perbuatan, atas segala karya atau anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Banyak hal yang sudah diperbuat oleh Allah kepada kita. Namun terkadang manusia, saya dan Anda, lupa akan bersyukur. Mari kita nyanyi suatu lagu pujian, tanda sebagai ucapan syukur kepada Allah dalam segala penderitaan apapun. Kita tetap mengucap syukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata
kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari ini kita takut dan panik, gentar dan cemas. Oleh karena itu, hari ini saya membuat suatu video dan menyanyi suatu lagu syukur bahwa hidup itu adalah suatu anugerah. Kita memahami tentang anugerah, bahwa karya Tuhan banyak yang sudah diperbuat oleh Allah kepada kita. Dan patutnya kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Bersyukurlah terhadap apapun, bersyukurlah dalam setiap hal, baik dalam suka maupun duka. Maka damai sejahtera akan tinggal di antara kita. Mari kita buka firman Tuhan. Kita berbicara bahwa hari ini saya mengajak saudara, Bapak, Ibu, sahabat, teman, dimanapun Anda berada yang menonton video saya mengajak untuk kita membuka kitab suci kita masing-masing. Kita ambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Kita baca bersama-sama. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggang kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Kamu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, sahabat, saudara, dimanapun Anda berada yang menonton video saya, kenapa saya mengambil Efesus 6 ayat 10? Sesungguhnya dunia saat ini mengalami kegoncangan. Kegoncangan apa yang terjadi di masa kini bukan hanya 1-2 orang yang mengalami, tetapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kita melihat bahwa ini adalah suatu pengujian bagaimana kita bertahan di dalam kebenaran. Kebenaran yang datang
yaitu dari firman Allah. Firman Allah berbicara, firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kita menghadapi setiap pergumulan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, sahabat, saya ingin katakan kepada sahabat bahwa sebagai orang percaya di tengah masa kesulitan, di tengah masa-masa dunia mengalami pergolakan, ada yang mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman di mana sudah tercatat bahwa wabah penyakit akan menyerang semua orang. Peperangan bangsa melawan bangsa, suku melawan suku, saudara melawan saudara. Terjadi bencana alam di mana-mana. Itu adalah merupakan tanda-tanda akhir zaman. Saudara-saudari, bahwa saya membicarakan pada hari ini, kita tetap bertahan untuk menantikan kehadiran Yesus atau Isa Al-Masih atau Mesaya yang kedua kali dia akan datang. Bangsa Yahudi, mereka sambil menanti-nanti kehadiran Mesias, bahwa mereka berdoa di setiap hari di tembok ratapan untuk menantikan kehadiran Mesias. Oleh karena itu Bapak Ibu, di video saya ini saya share, saya bicara tentang apa yang menjadi satu penglihatan saya. Penglihatan saya dalam satu mimpi, ini yang saya gambarkan. Saya tidak tahu bahwa saya melihat ada satu manusia akan diserang oleh virus. Virus ini menyerangnya di bagian pinggang ke bawah, di bagian daerah kemaluan manusia. Saya tidak tahu kenapa gambaran ini jelas, atau dalam satu mimpi penglihatan ini saya lihat bahwa sangat mengerikan. Dan model bentuk dari virus yang ada itu ada hitam pekat dan berbentuk kayak lingkaran-lingkaran menyerupai lihat buah nangka, model buah nangka. Bentuknya itu sangat ngeri saya melihat, tapi hitam pekat yang menyerang tubuh manusia. Bapak Ibu, ini satu hal yang luar biasa. Saudara sahabat, apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan diri sebagai orang beriman yang percaya akan Allah, bahwa kita sudah dilengkapi yang namanya perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani kalau kita lihat di Efesus ayat 6-10, ayat 6 bab 6 ayat 10, dia bilang, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Jikalau kita percaya, mengimani sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kepada Allah, ambillah senjata ini. Tuhan bilang akhirnya kita kuat dalam masa-masa sulit, situasi mendunia. Dunia sedang berkabung akibat dari virus corona. Virus ini tidak ada satupun yang bisa mendeteksi, yang bisa melihat secara kasat mata, karena dia berjalan di udara. Tidak ada satupun yang tahu tentang virus tersebut. Menyerangnya tiba-tiba,
Dia tidak memilih engkau kaya miskin, engkau sehat atau tidak sehat. Kalau saatnya dia menyerang, tidak ada yang dipilih. Oleh karena itu, mari kita bertahan. Kita ambil perlengkapan Allah. Virus adalah satu rancangan dari iblis itu sendiri. Ingat, Tuhan tidak merancangkan sesuatu hal yang jahat kepada manusia. Tuhan merancangkan hal baik kepada manusia. Tuhan menciptakan di dalam Kejadian. Tuhan menciptakan manusia serupa dengan Allah. Itulah keistimewaan manusia dari segala makhluk. Maka Tuhan tidak membenci atau memusuhi manusia, tapi Tuhan sangat mencintai manusia. Hal yang terburuk yang kita rasakan saat ini secara global, virus adalah hasil tipu daya. Hasil tipu daya sahabat dari iblis. Manusia sudah merasa paling hebat. Manusia sudah merasa diri bahwa paling terhebat. Bahkan mereka mengatakan mereka melebihi dari kuasa Tuhan. Justru kejeniusan mereka, kepintaran mereka, itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Supaya anugerah itu dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk menolong banyak orang. Tetapi ini berbanding terbalik bahwa anugerah yang diberikan Allah, mereka yang diberikan kejeniusan, kepintaran, kecerdasan, bahkan mereka ingin memporak-porandahkan. Karena apa? Karena iblis tidak senang atas kebahagiaan manusia. Iblis ingin menghentikan setiap nafas manusia. Iblis ingin mengambil sukacita manusia. Maka iblis selalu menentang. Tetapi ketika, bayangkan sahabat, saudara, bapak, ibu, sahabat dimanapun Anda berada, iblis memberikan kesempatan. Dia melakukan tindakannya hampir semirip dengan Allah. Terkadang manusia merasa sangat senang atau terlena atau terbawa oleh situasi itu. Tetapi iblis tidak mau Anda akan bersukacita setiap hari atau sampai selama-lamanya. Iblis ingin memporak-porandahkan Anda dan saya. Bayangkan sahabat, bapak, ibu, teman, sahabat. Iblis tidak mau membiarkan manusia itu bertahan atau sukacita yang mereka dapat. Kepintaran manusia digunakan oleh iblis untuk memporak-porandahkan. Salah satunya adalah virus. Mungkin kita tidak pernah tahu ada kecerdasan manusia yang melakukan hal-hal yang kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu sahabat, semua itu atas dasar peran iblis untuk mencuri sukacita kita. Bayangkan bapak ibu, virus ini sangat cepat menyebar di mana-mana. Tetapi kita tidak perlu takut. Di dalam satu perikop, firman Tuhan berkata bahwa pencuri boleh datang membinasakan, menghancurkan, tetapi Aku, Allah, datang untuk memberikan kamu hidup supaya kamu memperoleh kelimpahan. Itu janji Tuhan, sahabat, bahwa Ia akan datang supaya kita hidup dan memperoleh segalanya.
saat ini kita digerogot oleh ketakutan, kecemasan, kepanikan karena hasil tipu daya iblis. Apakah kita harus takut? Apakah kita harus cemas? Sebagai orang beriman tidak perlu takut. Karena berdasarkan Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Dia bilang, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat. Tuhan berkata bahwa kita harus kuat dalam menghadapi situasi. Situasi ini mencekam. Ini yang namanya perang dingin. Ini bukan perang fisik, sahabat. Perang yang kita bisa tahu. Ada rancangan, ada sekutunya, ada orangnya, ada senjatanya. Kita tidak pernah tahu peperangan ini masuk dengan tiba-tiba yang kita tidak pernah tahu. Yang kukatakan bahwa perang ini adalah perang dingin. Maka kita harus bertahan sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mengambil perlengkapan rohani, yaitu firman Allah, ini menjadi perlengkapan bagi kita untuk melawan setiap ketakutan dan kecemasan itu. Maka kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan yang memberikan kita mampu. Ayat yang ke-11 dia mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengenakan semua perlengkapan-perlengkapan itu supaya kita bisa melawan hasil tipu daya. Tipu daya siapa? Yaitu tipu daya iblis, yaitu menggunakan virus corona. Virus corona inilah yang akan membuat kita terasa terancam, kecemasan, ketakutan. Nah, ini apa yang terjadi? Semua orang panik. Apa yang harus kau lakukan? Semua pemerintah melakukan program untuk lockdown. Orang tidak bekerja. Siapa yang bisa memberikan makan satu sama lain? Orang yang memiliki tabungan, uang yang cukup, mungkin mereka bertahan. Tetapi orang-orang yang tidak memiliki harapan hidup tipis. Tetapi kita tidak perlu takut bahwa Allah akan menyertai kita. Sekalipun sahabat, engkau tidak memiliki makan. Karena Tuhan pernah berkata, aku hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman. Firman itulah yang membuat hidup. Kembali lagi ke ayat 11. Bahwa kita harus memperlengkapi diri kita dengan semua senjata Allah. Supaya kita bisa melawan hasil tipu daya. Yang ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Kita melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Siapa penghulu-penghulu dunia yang gelap ini? Kalau bukan mereka adalah iblis. Melawan roh-roh jahat di udara. Melawan roh-roh jahat di udara. Siapa yang berterbangan di udara? Kalau bukan virus corona, salah satunya adalah virus corona. Dia adalah roh-roh jahat yang berterbang di udara dan tidak ada satupun yang tahu tentang virus itu. Kalau Bapak Ibu, sahabat saya dan teman-teman kita tidak mempunyai perlengkapan senjata Allah, perlengkapan rohani, apa yang kita bisa lakukan? Kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, apa yang kita bisa lakukan? Maka dalam satu perikop Injil juga berkata bahwa andalkan kekuatan Tuhan.
Terberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Maka pada saat musim kering pun dia akan tetap berbuah. Tidak perlu harus cemas dan takut. Ayat ke-13. Saya bahas ayat demi ayat. Di mana kita menemukan. Yang kita temukan sekarang adalah roh-roh jahat yang berjalan di udara. Bayangkan virus corona. Dia masuk dengan tiba-tiba. Bagaimana tidak siapnya seseorang manusia. Dia akan amblas. Hancur seketika. Dan kemana arah jalannya ia pergi. Ketidaksiapan kita, kemanakah kita akan pergi. Sahabat, itu menjadi suatu kegentaran dan ketakutan. Manusia gentar ketakutan karena apa yang akan mereka lakukan setelah dari hidup dan kembali kepada Bapa. Tidak perlu takut dengan kematian. Hidup di dunia adalah awal dari segalanya. Kita akan bermutasi kembali kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita. Dan oleh karena itu Bapak, Ibu, sahabat, teman dimanapun berada yang menonton video saya. Inilah senjata-senjata Allah. Inilah perlengkapan-perlengkapan rohani yang kita pakai untuk melawan hasil tipu daya iblis. Untuk melawan semua apa yang sedang dirancangkan oleh iblis. Maka kita harus bertahan di dalam Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka engkau akan diberi mahkota. Ayat ke-14. Jadi berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran dan berbaju sirat keadilan. Tuhan berkata kepada kita untuk tetap berdiri tegak. Berdiri tegak artinya apa? Kita tetap berpegang teguh. Iman akan Kristus, berpegang kepada Allah. Sehingga kita tidak akan mudah goyah. Maka kita diminta untuk berdiri tegak. Berikat pinggang kebenaran. Berikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu dari mana? Kebenaran itu berasal dari firman Allah. Kebenaran inilah yang kita dapat ceritakan. Kebenaran inilah yang kita bagikan kepada setiap orang. Bercerita tentang kebenaran, yaitu menggunakan ikat pinggang kebenaran. Jangan pernah mengatakan hal-hal yang dusta, mengatakan hal-hal yang tidak benar. Kebenaran adalah hal yang absolut. Maka kita berbicara tentang paling tidak tentang kebenaran. Kebenaran berbasik dengan Alkitab. Berbicara tentang kebenaran berarti berbicara tentang firman Tuhan. Maka Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan. Sehingga kita bisa menemukan kebenaran. Dan kebenaran inilah yang bisa kita pakai untuk melawan segala yang jahat. Berbaju sirah keadilan. Baju sirah yang Tuhan beri kepada kita untuk melindungi kita. Baju sirah artinya Tuhan memberikan baju itu secara cuma-cuma. Baju sirah keadilan. Dalam arti bahwa hidup ini berlaku keadilan. Hidup kita harus melakukan keadilan. Jangan pernah menghakimi sesama, memberikan yang adil seadil mungkin. Jangan yang benar kita menjadi menyalahkan, jangan yang salah kita memperbenarkan. Itu yang namanya tidak adil. Maka dari itu mari kita melakukan tentang pekerjaan Allah atau tentang kehendak Allah. Kalau memang itu tidak benar, kenapa kita harus menyepakati?
Kalau dia memang itu salah, kenapa kita harus membuat menjadi benar? Kita berdiri teguh, berpegang keadilan dan kebenaran. Dan tidak perlu kita takut. Kita nyatakan kebenaran, ya benar, dan kebenaran itu berasal dari kebenaran. Kalau memang itu adalah kesalahan, biarkanlah itu kesalahan. Maka kita memperlakukan segalanya secara adil. Nah, inilah yang Tuhan katakan kepada kita pada hari ini, supaya kita mengerti tentang kebenaran dan keadilan itu. Jangan pernah, Bapak Ibu, saya pun tidak sempurna, tapi saya mengajak sahabat, saudara, teman dimanapun Anda berada yang menonton video saya, mari kita berbuat hal-hal yang baik, menanamkan kebenaran, keadilan dalam hidup kita. Di dalam sila keberapa di Pancasila juga mengatakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita kaitkan, di sana berbicara tentang keadilan. Keadilan berarti kita harus melakukan sesuatu hal sekecil apapun harus secara adil-adil. Baik dalam lingkungan keluarga, baik dalam komunitas kecil, baik dalam keluarga, paling sel yang paling terkecil. Lakukan tentang keadilan. Maka perlengkapan rohani yang kamu dapat itu akan bisa melawan semua yang namanya peperangan secara supranatural yang kamu tidak tahu. Karena ada peperangan yang invisible dan visible. Peperangan invisible yang tidak kelihatan dan kelihatan. Dan ini peperangan kita dengan roh-roh jahat. Peperangan kita dengan penghulu-penghulu. Itu hasil tipu daya. Bagaimana manusia ini bertahan melawan virus corona? Ketahanan tubuhnya, ketahanan spiritual, rohaninya. Kalau dia panik, maka amblas dan dia tidak akan apa-apa. Dia takut, cemas, maka mungkin dia orang itu bisa hancur karena kepanikan, ketakutan walaupun dia sehat. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu cemas dan takut. Karena apa yang dilakukan oleh iblis, mereka adalah penipu. They are liar. Mereka adalah penipu. Mereka berusaha untuk masuk menipu daya, untuk menghentikan semua perjalanan nafas hidup kita. Mereka berusaha merebut sukacita kita. Mereka mengatakan bahwa kita tidak benar. Semua itu diperdayakan oleh iblis. Maka kita harus pakai Efesus 6 ayat 10 sampai 20 itu. Kita lihat yang di ke-15. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Damai sejahtera ketika Anda ingin merela untuk mewartakan karya kebenaran ini kepada semua orang. Tuhan memberikan kasut kepada kita. Kasut artinya bahwa kerelaan kita mau berjalan mewartakan kebenaran ini kepada semua orang. Mengenal kepada semua orang. Mengenal tentang kebenaran kepada semua orang. Yaitu dalam tingkah laku perbuatan setiap hari. Dan mau mewartakan kebenaran. Mau mengenalkan ini firman Tuhan kepada setiap orang. Mengajak mereka untuk mengenal Allah. Karena Tuhan berbicara bahwa aku mengenal domba-dombaku. Karena dia adalah gembala, maka dia mengenal domba-dombanya. Suaranya pun dia akan mengenal, menandai bahwa itu adalah suara dari domba yang dia miliki. Karena dia tahu, karena dia adalah gembala. Siapa gembala itu? Yesus Kristus adalah gembala. Dialah yang akan mengembala kita. Kita adalah domba-domba. Maka domba-domba pasti mengenal suara gembalanya. Ketika gembalanya memanggil, maka dia akan mendengar suara itu. Contoh, Bapak Ibu kalau punya kambing, domba, atau punya
kuda atau apapun binatang peliharaan dalam bentuk banyak ya. Ketika Anda datang ke kandangnya, Anda cuma bersiul. Binatang peliharaan Anda, mereka tahu tentang siulan siapakah itu. Nah, siulan itu adalah siulan yang berasal dari orang yang dekat dengan binatang peliharaannya tadi. Mereka bisa menoleh karena mereka mengenal siulan siapakah itu. Sama hal itulah analog kecil. Sama dengan kita. Ketika kita mengenal Kristus sebagai gembalanya, maka kita mengenal tentang suaranya, mengenal tentang siapakah Kristus itu. Nah, oleh karena itu, kita berani untuk memutuskan, melakukan dengan kerelaan hati. Kalau Anda tidak rela, itu bukan berarti kita akan dipersalahkan Allah. Tidak, kita diberi kesempatan untuk melakukan sampai dengan kita benar-benar datang kepada Allah. Dan Allah akan mengenal kita, siapakah kita itu. Maka saya mengajak sahabat, mari kita mengenal gembala kita. Hanya melalui dialah kita bisa mengenal Allah. Karena dia adalah jalan kebenaran. Barang siapa datang kepada Bapakku harus melalui dia. Oleh karena itu mari kita rela untuk memberitakan Injil. Di akhir-akhir zaman kita tidak tahu kapan Yesus itu datang. Tapi beranikah kita mengambil keputusan untuk mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, iman itu sesuatu yang tidak kita lihat. Maka Thomas mengatakan kepada apa? Di sini ada perbedaan iman dan percaya. Siapa yang percaya? Siapa yang mengimani? Percaya artinya dia melihat secara physically dan dia mengatakan yes I believe. Tetapi orang yang mengimani artinya tanpa melihat dia percaya. Itu perbedaan. Jadi imani dengan iman kita, walaupun kita tidak melihat Kristus itu sendiri, tapi suatu waktu kamu akan melihat Kristus itu sendiri. Ketika kita kembali kepada Bapa kita, dan kita yang akan dijemput, Yesus yang akan menjemput, maka kita akan melihat dia. Kita yakin, itu yang namanya yakin. Kita percaya. That's the faith. That's the faith. Kalau cuma trust, percaya, kita cuma percaya. Seperti Thomas, bahwa ketika saya belum menaruh jari saya di lubang tangannya atau lambungnya, saya belum percaya. Sampai dengan saya harus melihat dan menaruh, baru saya percaya. Nah, itu yang namanya percaya. Karena itu. Tetapi secara iman, nah iman inilah yang kita butuhkan. Ketika Anda memiliki iman, maka Anda bisa memindahkan gunung yang tinggi itu. Anda bisa memadamkan api yang nyala. Karena Anda punya iman. Karena Anda yakin dan percaya. Karena Anda ada satu pengharapan, ada satu keimanan yang teguh. Iman, mengimani. Maka kita diminta dalam ayat ke-16, semua segala keadaan pergunakanlah. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api. Dengan iman itulah kita bisa memadamkan segala panah api yang datang.
virus apapun bentuknya, kita tidak perlu takut. Bahwa dengan iman kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, bahwa Dialah yang memberikan kita hidup. Sekalipun dunia ini berakhir, sekalipun langit ini bergoncang, bumi ini akan hilang, tapi firman Tuhan tetap hidup sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, maka kita diminta untuk pergunakan iman. Iman yang didasarkan percaya tentang kebenaran, yaitu firman Allah. Itulah iman, percaya kepada Allah. Akhir-akhir ini orang tidak mengagungkan Allah. Mereka merasa diri bahwa mereka paling hebat. Nah, ini adalah satu kesalahan yang terjadi di dalam dunia ini. Manusia semakin jenius, semakin pintar. Bukan berarti mereka bersyukur kepada Allah karena itu adalah anugerah. Tetapi mereka mengatakan bahwa mereka paling hebat. Mereka adalah Tuhan itu sendiri. Nah, inilah ada satu pertentangan yang terjadi. Maka hasil akhir adalah kerapuhan. Kerapuhan apa yang terjadi? Ketika bencana itu datang, ketika virus itu datang, ketika hal-hal yang kita tidak pernah, dan mereka complain about it. Oh, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita paling besar, kita paling hebat. No, you can't do that. Maka Bapak Ibu, mari kita pakai iman kita yang berdasarkan keyakinan kita pada Kristus itu sendiri menjadi dasar utama. Walaupun kita tidak, how happy without you see, how happy, betapa bahagianya orang yang tidak melihat, without see, but believe, tapi mereka percaya. Itulah iman. Betapa bahagianya mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu yang namanya iman. Itulah yang namanya iman. Dengan iman engkau akan mengalahkan segala tipu daya muslihat iblis. Segala panah-panah api yang datang tidak akan mempan untuk melawan Anda. Virus corona pun tidak akan bisa melawan Anda. Karena iman yang teguh, yang engkau percaya, yang Anda yakin dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan ragamu, bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Ketika itu terjadi, maka semuanya itu memang kehendak Allah. Kalau tidak, berarti bukan salah. Ayat ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan. Apa itu ketopong keselamatan? Ketopong keselamatan itu melindungi kita dari kepala. Ketopong untuk melindungi kepala. Ketopong itu kita diberikan secara cuma-cuma, yaitu firman Allah. Firman Allah, pedang roh yang kuat dan hebat, yaitu firman Allah. Firman Allah inilah yang kita harus renungkan, yang harus kita baca dan kita implementasikan dalam hidup kita. Caranya apa? Kita baca firman Tuhan setiap hari dan kita renungkan dan kita lakukan. Action. Lexia Divina. Kita harus melakukan. Kalau kita tidak melakukan, maka percuma firman Tuhan yang kita baca. Maka kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pergi dan mewartakan kabar gembira ini kepada setiap orang. Yaitu dengan membaca firman Tuhan, maka hidup kita akan paling tidak berubah 75%, mendekati 99%. Maka rajinlah kita untuk membaca firman Allah. Saya mengajak untuk membuka kitab suci setiap hari. Temukan kebenaran itu di dalam. Banyak kebenaran. Dan semua, saya katakan bahwa the best seller, buku-buku di dunia yang paling the best adalah kitab suci. Alkitab terjual paling banyak di dunia.
luar biasa. Buku-buku, misalnya kita ngambil salah satu buku yang ditulis ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang hebat seperti Aristoteles, buku-bukunya cuma beberapa aja, ketika saat akan hilang peredarannya, tidak terlalu banyak, manuskripnya tidak terlalu. Tetapi kitab suci, firman Tuhan, hari demi hari tidak pernah habis, karena orang semua menggali kebenaran dari kitab suci ini, dan tidak akan habis-habis. Satu ayat itu kita bisa menjelaskan, menarasikan, mengartikan dengan berbagai macam versi-versinya. Tidak bisa. Maka dari itu renungkan. Dan tidak cukup untuk kita renung, tapi kita lakukan tindakan secara nyata untuk mewartakan karya kebenaran Allah. Dalam segala doa, ayat ke-8, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, ini peran penting juga, doa-doa kita kepada orang-orang kudus. Maka ajaran gereja Katolik mengajarkan kita menghormati kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus, siapakah orang-orang kudus? Gereja Katolik mengajarkan tentang kita berdoa, berdevosi kepada penghormatan kepada orang-orang kudus, untuk memberikan, untuk memohon kepada mereka, bersama mereka, supaya doa-doa kita diterima oleh Allah. Contohnya, perawan Bunda Maria. Ibu Maria adalah ibu Tuhan yang kita hormati, yang kita kagumi atas perbuatannya. Maka dari itu kita memohon kepadanya untuk mendoakan kita. Kita datang kepadanya supaya Bunda Maria bisa mendoakan kita, karena kita adalah manusia yang lemah. Tentu Ibu Maria adalah ibu Tuhan, dia yang melahirkan Kristus itu sendiri. Tentunya Yesus mengenal ibunya dia. Dan terjadi pernikahan di Kana, di mana Tuhan Pesta mengalami kehabisan anggur, dan pada saat itu ibu Yesus berada di tempat itu pula. Dan mujizat pertama yang terjadi di mana Yesus mengikuti apa yang dipermintakan oleh Bunda Maria. Nah, oleh karena itu kita yakin dan percaya bahwa segala doa dan harapan kita ketika kita bersama Bunda Maria, maka Bunda Maria akan mendoakan kita senantiasa. Maka tak terputus-putusnya kita mendoakan, berdoa kepada orang-orang kudus. Maka ada litani orang kudus. Seringkali pada masa Paskah kita akan doa tentang litani orang kudus, memohon pada mereka untuk mendoakan kita. Mereka lah akan mendoakan kita yang masih berziarah di muka bumi ini. Dan kepada mereka kita berserah, kita percaya bahwa doa-doa kita akan diteruskan kepada Allah. Juga untuk aku, supaya kepadaku, di ayat ke-9, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Dan terutama kita berdoa, dan kita yakin doa-doa kita katakan kepada Allah dengan sesungguhnya, dan kita percaya bahwa melalui doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Allah, jangan pada Allah lain, hanya pada Allah kita yang kita yakin dan percaya. Dia adalah yang maha tahu tentang apa yang kita sampaikan. Dan kita jangan menyembah Allah lain, ilah lain, atau apapun
maka doa kita kepada Dia. Kita menyampaikan semua permohonan kita kepadanya, bukan kepada ilah-ilah lain. Ketika kita menyampaikan kepadanya, Dia akan membuka mulutnya. Dia akan menyendengkan telinganya untuk mendengarkan setiap pergumulan kita. Yang terakhir, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Memang tidak semudah untuk mewartakan kabar gembira kepada setiap orang. Kebenaran itu akan ditentang. Sampai-sampai para martir mereka bisa terburu mati karena hanya kebenaran. Paulus harus dipenjarakan karena kebenaran Tuhan. Bayangkan itu. Dan itu adalah sikap kita yang hakiki. Kita harus berani. Sekalipun apapun goncangannya, kita tidak perlu takut. Kita tetap bertahan. Kita berani melakukan itu untuk mewartakan karya, mewartakan kebenaran, memperpanjangkan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan hal baik kepada setiap orang. Kenapa harus takut? Sekalipun kita mati, kita tidak perlu harus takut, karena kita menyatakan hal-hal benar. Asal kita jangan merongrong orang, asal kita jangan memaksa intimidasi. Kita boleh menyatakan, menyampaikan kepada mereka, dan mereka yang percaya silakan. Ketika tidak menjadi persoalan. Tapi kita mengaju, kita boleh mengatakan kebenaran kepada setiap orang, menunjukkan diri kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Maka lahirlah kekristenan di Antioquia karena mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan semirip dengan apa yang dikerjakan oleh Kristus itu sendiri. Ketika kita berani, maka kita adalah pengikut Kristus. Ketika kita tidak berani, berarti kita bukan pengikut Kristus. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu, sahabat teman dimanapun yang mendengar video saya hari ini, kita berani mewartakan kebenaran. Tapi bukan berarti kita harus berperang atau melawan dengan berbagai macam kriminal, tindakan-tindakan yang ekstrim dan sebagainya. Itu bukan. Tapi mari kita mewartakan kebenaran dengan nilai-nilai bangsa kita yang luhur, yang budaya, yang berbudaya, yang berpegang teguh tentang Kristus sebagai role model yang mengajarkan tentang cinta kasih, mewartakan kebenaran dengan kasih. Itulah yang diutamakan sehingga kita bisa mengasihi sesama melalui kebenaran. Dapat kita wartakan kepada setiap orang dengan kasih. Disitulah letak kekristenan kita. Kristus. Kita menjadi pengikut Kristus. Kita melakukan seperti Kristus. Maka kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Maka dari itu, sahabat, dimanapun Anda berada, kecemasan, ketakutan, apapun yang kau alami saat ini, tidak perlu kamu takut dengan berbagai macam persoalan dunia. Walaupun dunia sedang bergejolak, semua orang berkabung, tapi bagi Bapak Ibu teman, bersyukurlah ketika kita masih. Maka Alkitab berbicara bahwa kita harus patut bersyukur ketika kita masih hidup. Kita harus bersyukur kepada Allah. Itu yang kita. Maka kita harus menjadi pewarta-pewarta Injil. Mari kita lakukan dengan senang hati, tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Walaupun ancaman iblis, ancaman berbagai macam persoalan yang datang melandai kita, kita tidak perlu takut. Karena mereka adalah pembohong, iblis adalah pembohong. Mereka hanya menipu daya kita, mereka ingin menghancurkan hidup kita. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Allah itu baik. Dia yang akan datang dan memberi engkau hidup, dan supaya engkau memiliki kelimpahan. He come and you will be alive, so you can have abundance. Itu yang maksudnya. Salam. Semoga Bapak Ibu mendengarkan video saya hari ini. Mari kita sama-sama
melakukan firman Tuhan, kita sudah terima perlengkapan rohani, yaitu senjata. Gunakan perlengkapan rohani ini dengan sebaik mungkin untuk melawan setiap tipu daya iblis. Jangan pernah takut, jangan pernah panik, jangan pernah kecewa. Hal-hal yang tidak pernah kita tahu, tetapi kita tetap berpegang teguh dan tetap berjalan sambil berdoa dan melakukan, tetap berwaspada. Salam dari saya, semoga kita semua diberkati oleh Allah kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai kepala, kita adalah tubuhnya, maka Dia adalah kepalanya. Amin.